disiapkan untuk kegiatan sosialisasi kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi terorisme dan radikalisme. Pertama, kwitansi PPTK atas nama Amrijal. Yang kedua, kwitansi atas nama Irwan Satria, yaitu pembayaran honorarium narasumber sebesar 1.950.000. Yang ketiga, kwitansi atas nama Sarmin, yaitu pembayaran uang saku bantuan keuangan Provinsi Riau tahun 2022 sebesar 20 juta. Yang keempat, kwitansi atas nama Muhammad Joni yaitu sebesar 16 juta. Yang kelima, kwitansi atas nama Haji Eri yaitu pembawa doa sebesar 500.000. Yang keenam, kwitansi rumah makan Hikmat sebesar 15.470.000. Yang ketujuh, pembelian ATK toko Alisan sebesar 45.430.000. Pemirsa, dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, jelas tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tak terkontrol akan menjadi semakin besar, beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan. Makin besar kekuasaan, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi. Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu, dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana yang pernah kita lihat bersama, banyak pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara. Mereka merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenangnya yang diperuntukkan bagi dirinya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin tinggi pula kewenangannya. Tindakan hukum terhadap orang tersebut dapat dipandang sebagai tindakan yang tak wajar. Mungkinkah dianggap masyarakat lemah karena miskin, buta hukum, buta administrasi, sehingga korupsi berjalan seperti angin lewat? Dari kalimat yang tertuang di atas, mungkinkah terjadi di Kecamatan Pasir Limau Kapas sebagaimana yang disampaikan mantan bendahara Kecamatan Pasir Limau Kapas terkait laporan penggunaan anggaran dana BenQ yang bersumber dari Provinsi Riau senilai 100 juta rupiah? Untuk mengetahui lebih lanjut, sebagaimana pernyataan yang disampaikan mantan bendahara Kecamatan Pasir Limau Kapas, di sini disebutkan ada beberapa nama, di antaranya yang menerima dana untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan. Kali ini kita langsung menemui atas nama tersebut dan langsung menuju salah satu nama di data yang kami miliki adalah toko Alisan. Saudara, saya Mustar Manurung dari Metro Terkini. Mari ikuti saya untuk mengupas informasi selengkapnya.
Oke pemirsa, saat ini kita sudah berada di rumah atau yang disebut toko alisan. Pada saat ini toko alisan dalam keadaan terkunci atau tertutup, namun kita akan mencoba mencari tahu siapa kepercayaan alisan saat ini yang bisa ditemui untuk meminta wawancaranya terkait berapa lamakah alisan tidak ada di Panipahan. Namun pemirsa, mari ikuti saya untuk menemui penunggu rumah tersebut yang menjadi kepercayaan toko alisan. Izin Bu. Oke pemirsa, saat ini kita sudah berada di rumah atau toko alisan. Saat ini adalah kita menemui salah satu kepercayaan Pak ya. Iya. Kepercayaan orang dari toko alisan menjaga rumah ini. Iya. Ya kan? Bapak menjaga rumah ini udah berapa lama Pak? Ati sudah bekerja di rumah alisan ini sudah berapa lama? Menunggu rumah ini sudah ada 6 bulan. 6 bulan ya? Iya. Alisan itu sudah meninggalkan Panipahan ini, Bapak tahu nggak udah berapa lama ditinggalkannya Panipahan ini? 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan dia sudah meninggali Panipahan ya? Iya. Jadi Bapak di sini sebagai kepercayaan untuk menjaga rumah Alisan. alisan ini ya? Iya. Bapak menjaganya, sementara toko alisan ini, pemilik toko alisan ini ke Jakarta. Jakarta ya? Iya. Artinya alisan tersebut sudah selama 6 bulan tidak berada di Panipahan, seperti itu Pak ya? Iya, iya. Oke. Terima kasih Pak atas konfirmasinya mengenai ini, sudah mengganggu atas waktunya Pak ya? Iya, iya. Oke, terima kasih Iya. atas Sama-sama. konfirmasinya. Oke, izin Pak ya? Terima kasih Pak. Bu, terima kasih Bu. Oke pemirsa, demikian tadi pemirsa kita sudah melakukan wawancara dengan kepercayaan salah satu toko alisan, dan sebagaimana bukti yang disampaikan oleh bendahara di Kecamatan Pasir Lima Kapas, bahwasanya di sini ada yang namanya toko alisan untuk pembayaran belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor kegiatan bantuan keuangan Provinsi Riau Pasir Lima Kapas tahun anggaran 2022. Ini pemirsa, ini sebagai bukti pemirsa bahwasanya di sini ada tertulis sepengetahuan kita di Panipahan adalah toko peralatan ATK adalah toko alisan. Demikian pemirsa, kita akan menuju ke salah satu nama-nama yang ada di kwitansi tersebut pemirsa. Oke, mari ikuti saya pemirsa. Oke, baik pemirsa, kita sekarang sudah berada di Jalan Bakti. Dan di sini kita langsung menemui salah satu pemilik rumah makan. Ini rumah makan apa namanya, Dik? Ya. Rumah makan Pak Hasan. Pak Hasan ya. Pak Hasan. Oh. Sekarang begini, Dik. Ini ada rumah makan Hikmat Jalan Bakti. Adik kenal nggak rumah makan ini? Kira-kira? Kurang kenal juga, Pak. Nggak tahu ya? Yang nggak tahu. Oh, nggak tahu juga ya. Iya. Pernah dengar nggak rumah makan ini? Nggak ada. Kalau di rumah makan dulu, ini dulu Pak Iwan, ya kan? Baru Buyung. Ya. Enak. Artinya pemilik rumah makan di Panipahan ini atas nama pemilik rumah makan lah ya kan? Artinya rumah makan nama pemilik punya rumah lah ya kan? Seperti ini lah kan? Rumah makan Ini Pak Hasan. Pak Hasan, Buyung, berarti nama pemilik rumah kan? Iya. Ini adik tidak kenal ya? Enggak. Oke Dek, terima kasih dia. Terima kasih informasinya. Atas nama siapa Dek? Hah? Atas nama siapa? Nama saya Mm-hmm. Iqbal. Oke. Itu tadi pemirsa perbincangan kita sempat mempertanyakan rumah makan yang ada di sini yang dituliskan rumah makan Hikmat di Jalan Bakti, namun beliau pun tidak mengetahui di mana posisi rumah makan. Terima kasih Dek. Iya. Dapat. Oke pemirsa, saat ini kita sudah bersama salah satu pemilik rumah makan Panipahan.
Bang Irwan ya, Bang Irwan ya kan? Iya. Bang Irwan, izin Bang Irwan atas waktunya. Ini rumah makan Hikmat Jalan Bakti. Abang tahu nggak rumah makan? Tak tahu aku. Tak tahu ya? Udah tahun 69 aku masuk sini. Tak tahu Bang ya? Tak ada. Tadi mana? Kalau Jalan Bakti lah ya. Ya. Bapak Pak, tahu nggak rumah makan ini? Rumah makan Hikmat. Pernah tahu aku. Tak tahu ya? Nomor rumah saya tahu aku. Oke. Gak ada lah. Nggak ada lah ya? Gak ada. Tapi di sini tertulis Jalan Bakti. Gak ada. Nggak ada Pak ya? Karena Bapak termasuk orang tertua di sini. Bang Irwan pun termasuk orang tertua. Ya kan tahun berapa sini? Aku sini? Ada 69 tahun. Tahun 69. Tahun 69 ya, tak ada Bang ya. Oke Bang, terima kasih Bang informasi Iya, Bang. sama-sama. Oke Bang, makasih Bang ya. Karena saya nggak tahu ya kan. Oke. Tahu jawab pada Aja. ada nggak tahu. Oke, terima kasih. Makasih Bang ya. Ya. Oke pemirsa, saat ini kita sudah berada di rumah Pak Haji Heri. Kemudian kita langsung menemui beliau terkait mengenai kwitansi di sini atas nama Haji Heri yang kita ketahui di Panipan adalah satu-satunya beliau lah yang nama Haji Heri. Kemudian sering juga membawa doa setiap ada kegiatan. Namun di sini pertanyaan kita bersama beliau adalah mengenai kwitansi. Kwitansi tersebut seolah-olah beliau menerima uang honorium untuk pembacaan doa. Mohon izin Pak Haji, kiranya ini benar nggak Pak Haji kira-kira menerima duit kemudian tanda tangan? Sebetulnya aku tak ada menerima duit sebanyak yang tertera di situ, sekaligus bersalahan dengan tanda tangan yang biasa kububuhkan. Artinya di sini kan tertera 500.000 Pak Haji ya kan? Iya. 500.000. Kemudian ini memang sama sekali tak ada menerima Pak Haji ya? Tak ada. Tak ada ya? Tak ada. Bahkan tanda tangan bukan juga? Bukan juga. Bukan tanda tangan Pak Haji? Bukan. Nah, kalau nama boleh saja lah kan, Bisa saja. nama Ya, harian yang lebih dikenal adalah Haji Heri ya kan? Iya betul. Tapi faktanya tidak ya? Faktanya tidak. Oke. Karena di situ ada bumbuan tanda tangan itu enggak sama, jauh Tidak sama, beda. jauh berbeda ya? Jauh beda. Yang jelas tidak ya? Tidak lah. Oke. Itu tadi pemirsa pengakuan dari Pak Haji Heri bahwasanya ini bukanlah tanda tangan Pak Haji, kemudian bahkan uang yang tertera 500.000 rupiah pun tidak juga beliau pernah menerima. Oke Pak pemirsa, demikian perbincangan kita dengan beliau pada sore hari ini. Oke pemirsa, tadi sudah sempat kita berbincang bersama Bang Haji Pak Haji Heri terkait mengenai kwitansi tanda terima dana 500.000 rupiah. Dan kali ini kita menuju ke rumah salah satu yang atas nama Sarmen. Mari ikuti saya. Oke pemirsa, kita langsung menuju ke rumah Sarmen yang berada di lokasi sana. Oke pemirsa, saat ini kita sudah berada di jalan lintas Sumut. Saat ini kita sudah berada di depan rumah Sarmen atau Lekmen. Kita langsung menemui beliau terkait tentang tanda terima uang yang ada di kwitansi tersebut. Mari ikuti saya. Ya pemirsa, saat ini kita sudah sampai ke rumah Sarmen ya. Izin Bu. Assalamualaikum Bu. Sehat Bu? Oke baik Bu.
Pemirsa, saat ini kita sudah berada di rumah Sarmin. Sebagaimana data yang kita pegang dan juga pernyataan yang disampaikan Sarudin selaku bendahara di Kecamatan Pasar Limau Kapas, beliau adalah salah satu penerima dana tersebut berjumlah 20 juta. 20 juta rupiah pemirsa, ini 20 juta rupiah. Namun kita akan coba langsung konfirmasi terkait penerima dana tersebut benar atau tidaknya. Izin Bang Sarmin, ini terkait dengan dana yang 20 juta ini, ada tak Bang Sarmin menerima uang tersebut? Tidak. Saya pernah menerima uang yang sebanyak 20 juta ini. Ini tanda tangan? Tanda tangan ini bukan tanda tangan saya. Tanda tangan saya tak pakai begini lagi, tak model gini tanda saya. Jelas ya? Jelas. Dulu oke. Ada di sini termasuk contoh tanda tangan, ada model kakak saya. Oke. Ada kakak. Oh, itu tanda tangan yang sebenarnya ya? Iya. Nggak bisa ditunjukkan? Ini yang dibilangkan katanya tanda tangan saya, berarti bukan ini tanda tangan saya. Ini bukan tanda tangan Anda? Iya. Ini yang sebetulnya di kakak saya nih. Oh, ini sebenarnya. Ini yang sebenarnya. Jadi Oh, oke. ini termasuk berarti rekayasa orang itu. Ini bisa kita katakan rekayasa. Rekayasa. Oke. Kalau sebelumnya pernah nggak ada nggak acara-acara baru-baru ini sosialisasi karhutlah lah, kemudian acara sosialisasi mengenai radikalisme dan terorisme, ada nggak baru-baru ini dikerjakan? Kalau Sepengetahuan Anda? Kalau dari apa itu pernah ada sosialisasi MPA kemarin tuh. MPA. Iya. Tapi tidak menerima uang segini banyak. Tidak ada uang yang segini MPA banyak. artinya MPA itu Masyarakat peduli api itu. oh, masyarakat peduli api MPA Iya, ya kan? iya. Namun sosialisasi teroris ya, dan radikalisme kemudian karhutlah sama sekali Tak pernah ngikuti. tak pernah ikuti. Iya. Bahkan ini bukan Anda yang menerima duit ya? Bukan. Oke. Bukan. Itu tadi pemirsa keterangan dari salah satu nama. Bahkan beliau sempat bekerja di kantor camat ya? Sempat. Bahkan pun gaji saya pun sempat yang belakangan itu tak tahu bayarnya. Kenapa tak dibayar? Itulah tak kemana dia tuh tak dibayarnya. Tak dibayar. Ada Iya. berapa bulan? 4 bulan lagi tak dibayar. 4 bulan belum dibayar? Belum dibayar. 1 bulan berapa? 1 juta. 1 bulan 1 juta, 4 bulan 4 juta. 4 juta. 4 juta belum dibayar. Belum bayar. Alasan? Alasan pada alasan belum pernah ditanyanya katanya ditanya istri, sama ditanya istri katanya itu dibagi rata katanya. Apa Ada- dibagi rata? Entah, tak tahu gitu. Pokoknya nggak jelas dia maksudnya bagi rata macam mana gitu. Orang itu kan udah dari Oke, baik. Ya. Yang jelas tanda tangan Anda ini bukan, dan uang yang jumlah 20 juta bukan. Bukan. Kemudian gaji Anda selaku pekerja situ ya, Iya, juga tidak dibayar Iya. selama 4 bulan. 4 bulan. Berarti jelas ya? Jelas. Oke, baik. Itu demikian tadi pemirsa keterangan dari Sarmin mengenai ini bukan tanda tangan dia dan dia tidak ada menerima uang nilai 20 juta. Kemudian bahkan gajinya sekalipun 4 bulan pun tidak dibayar. Oke, demikian tadi pemirsa, kita sudah sempat berbincang dengan Lek Sarmin atau Bang Sarmin mengenai dana yang 20 juta. Kemudian dana yang 20 juta beliau tidak menerima. Kemudian gaji 4 bulan pun beliau sama sekali tak menerima sebanyak 4 juta. Dan kemudian kita lagi akan berbincang dengan istri Bang Sarmin. Kemudian ibu bekerja di kantor camat, Bu? Iya, Menghadap ke kamera, Bu. Bekerja di kantor camat. iya. Sudah lama bekerja di kantor camat? Udah 6 tahun. 6 tahun. Masalahnya sekarang apa, Bu? Saya nggak tahu, saya tanya juga, mana gaji saya tuh Bang? Sudah saya bagi rata katanya, sama honor itu katanya. Masa kayak gitu? Pak bilang. Itu kan hasil keringat saya, Pak bilang. Udah dibagi rata katanya seperti itu. Iya, 4 Dibagi. bulan itu. 4 bulan seharusnya berapa juta, Bu? 1 juta, 1 bulan. bulan 1 juta. Iya, Sebanyak 4 bulan. 4 bulan. 4 juta. Iya.
Orang semua udah cair, awak nggak cair. Ibu tak pernah ngubungi bendahara kecamatan ini mempertanyakan gaji itu, pernah nggak? Pernah jumpa di bundaran pas. Pernah jumpa dengan bendaharanya? Pernah. Apa kata bendaharanya? pada Kata waktu itu? bendaharanya udah aku kasihkan Bi sama camat katanya. Jadi aku bilang kenapa Om Udin nggak mau ngangkat telepon, dilarang yang katanya. Bendahara waktu itu menyebutkan sudah dikasih uangnya dengan camat. Udah semua sampai Desember dibilangnya udah lunas. Sudah dikasih. Udah. Namun camat tidak ada memberikan dengan ibu. Enggak, dikasih cuma 2 bulan 7 sama 8. Jadi saya tanya lah. Katanya sudah saya kasihkan, tak ada lagi sama bibit lagi, udah semua merata katanya. Ngapa gitu? Saya bilang. Katanya itu honor dari SK Bupati. Saya bilang SK Bupati bukan semuanya, aku bilang. Udah lebih sudah rata dan nanti kalau bulan 1 baru nanti 1 juta. Aku masalah itu 4 bulan kan lama, aku bilang. Kenapa nggak dikeluarkan, aku bilang. Udahlah, yang itu gak usah dimasalahkan lagi nanti bulan 1 katanya. Kalau dulunya sebelum Dia ini camat ini, cash. Oke ya. Karena awak bikin rekening dikasih sama bendahara 3 bulan. Ibu bikin rekening gitu. Iya, Ibu bikin rekening, gaji masuk ke rekening ibu. iya. Waktu camat dulu Camat mana-mana pun seperti itu. Iya. Sekarang rekening ibu masih ada, ada, tapi gaji tak pernah masuk gitu. tak pernah. Ditanya gaji lah dulu kita tahu Iya. ya. Ditanya gaji, Katanya belum gajian. belum gajian. Hmm. Belum gajian ya. Jadi udah ada berapa hari nggak sabar saya kan, nggak enak jumpa di kemes, nggak dapat orangnya. Udah itu datang awak marah-marah dia. Kau nggak tahu kau orang jam istirahat ini katanya. Saya datang mau nanya yang penting, saya bilang. Udah pulanglah katanya. Pulanglah saya. Ngapalah saya tunggu lagi situ? Bisa diganggu lah istirahat. Iya. Entah acara apa nggak tahu lah awak kan? Padahal tak ada acara waktu datang tuh. Nggak ada. Tahap pekerja nggak tahu lah awak. Tapi jelasnya berapa bulan ibu belum dibayar? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan 4 juta ya? Iya. Sampai sekarang belum ada ya? Belum. Apa kira-kira harapan ibu? Harapannya Mengharapkan nggak dana tersebut? mengharap lah. Harap ya? Karena 4 bulan itu bukan nggak lama-lama. Lama. Iya. Tapi sekarang hanya tinggal capeknya saja. Capeknya aja Tinggal lah. lelah saja ya. Tapi Tapi harapan ibu apa yang kira-kira bisa ibu sampaikan? saya menunggu gaji yang 3 bulan ini penuh atau enggak, itu saja saya mau yakinkan. Ada janjinya gitu Kata dia 1 juta nanti katanya. katanya. Gitu ya kan, omongan orang nggak bisa kita pastikan. Yang jelasnya 4 bulan belum dibayar Belum. sampai sekarang. Iya, Kedepannya itu belum tahu ya kan? belum tahu. Katanya sudah saya bagi rata semua. Saya tak mau lah kayak gitu, aku bilang. Karena itu hasil keringat saya. Udah lebih, saya lagi kata adiknya itu, siapa tuh si yang guru SD 01? Siapa bang? Ijal. Udah lebih, udah bagi rata katanya. Aku capek nyuci itu WC, aku bilang. Sampai nangis aku bilang gitu. Iya. Oke. Demikian pemirsa, tadi sudah sempat kita berbincang dengan Sarmen, kemudian dengan istrinya. Bahkan mereka mengakui gaji selama 4 bulan. Artinya suami istri 8 bulan. Artinya 8 bulan secara dihitung global adalah jumlahnya tidak sedikit. 8 juta rupiah. Demikian dari pemirsa perbincangan kami pada sore hari ini. Kita akan lebih melanjutkan, ada atas nama di sini selain daripada Sarmen, ada beberapa nama di sini kita akan temui, kita akan minta konfirmasinya. Itu tadi pemirsa perbincangan kita bersama Sarmen. Sekarang kita akan kembali menuju atas nama yang ada di kwitansi sebagai bukti tanda terima. Kita akan langsung konfirmasi mereka, apakah mereka menerima atau tidak. Mari ikuti saya.
Pemirsa, saat ini kita menuju ke pemirsa, saat ini kita sudah berada di rumah Muhammad Joni. Sebagaimana nama beliau ada di dalam kwitansi tersebut sebagai tanda terima. Oke, pemirsa, mari ikuti saya. Pemirsa, kita sudah berada di rumah Irwan Satria. Oke, pemirsa, mari ikuti saya, pemirsa. Assalamualaikum. Rumah Bang Irwan kan? Enggak, Bang. Hah? Udah pilih orangnya. Kemana, Bu? Kurang tahu saya. Baik pemirsa, tadi kita sudah sempat ke lapangan menemui satu persatu nama yang disebutkan oleh mantan bendahara Kecamatan Pasir Limau Kapas terkait penggunaan anggaran dana BenQ tahun anggaran 2022 nilainya 100 juta rupiah pemirsa. Kita sudah sempat wawancarai beberapa sumber. Kemudian tadi kita juga sempat mencari tahu di mana keberadaan rumah makan Hikmat. Namun ada 2 orang pemilik rumah makan di Panipahan kita temui, kita langsung wawancara. Kita ingin tahu di mana keberadaan rumah makan Hikmat, namun mereka sama sekali tidak mengetahui rumah makan Hikmat. Kemudian Muhammad Joni dan Iwan Satria juga sempat kita mendatangi, namun keberadaan mereka tidak di tempat, bahkan tidak bisa dihubungi. Ya, mudah-mudahan kita akan menemukan kembali, meminta konfirmasi terkait dana yang mereka terima. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.